Jadi mungkin kita mulai dulu dari mata kuliah dasar rekayasa proses kelas C ini. Yang lain mungkin nanti biar nyusul ya. Ini ketua kelasnya siapa? Zain? Iya, Pak. Ya, Zain ya. Iya, Teman-temannya sudah tahu semua ya. Ya. iya, Pak. Sudah. Jadi kebetulan di kelas ini Pak Fahmi ikut-ikut ya. Mungkin nanti jadi asisten saya nanti. Ya, kalau saya pensiun nanti Pak Fahmi yang akan meneruskan mata kuliah ini ya. Mudah-mudahan nanti Pak Fahmi bisa segera pindah ke TP lagi. Ya, pindah ke TP lagi. Sudah ada tanda-tanda belum? Nah. Oh gitu ya. Baik, kita mulai karena sudah 5 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sudah lama kita tidak bertemu ya. Ketemu saya ini banyak menggunakan masker sehingga jenggot saya jadi putih seperti ini. Ya. Ini kebanyakan masker gitu ya. Karena setiap hari kalau keluar rumah harus pakai masker walaupun saya olahraga di depan rumah gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita sehat semua dan saya mohon walaupun saudara masih muda itu tetap harus mentaati protokol kesehatan. Gitu ya. Jadi jangan merasa sehat. Baik, kita mulai mata kuliah ini atau khususnya tentang dasar rekayasa proses ini. Jadi sebelum kuliah saya mulai, saudara perlu saya perkenalkan bahwa sekarang sedikit berubah sistem pengajaran yang ada di TIP khususnya atau FTP pada umumnya. Ya, pertama di sini sudah dibuat yang namanya RPS berdasarkan kurikulum OBE. Ya. Jadi saudara nanti akan saya kasih file ini termasuk bahan kuliah nanti lewat di Classroom ya. Jadi kuliah ini ada dua cara. Yang pertama pakai Zoom itu sekitar 40 sampai 50 menit. Artinya 1 jam pertama pakai Zoom, kemudian 1 jam berikutnya itu adalah pakai Classroom. Gitu ya. Bisa didengar Bang suara saya? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, di dalam Google Classroom itu nanti saudara wajib untuk absen. Jadi nanti menyebutkan nama dan NIM ya, karena di situ nanti akan terrekod di Shadow. Dan saya itu atau semua dosen lah diminta untuk mengisi absen saudara di Shadow. Ya, kayak kuliah biasa, cuman sistemnya berbeda sedikit. Gitu ya. Baik. Pertama-tama saya perkenalkan bahwa di RPS ini akan saudara ketahui hak dan kewajiban ya sebagai mahasiswa dan dosen. Jadi ada yang namanya CPL, ada yang namanya CPMK semacam ini. Ya. Kemudian dari CPL dan CPMK ini saudara akan bisa melihat hak dan kewajiban saudara. Jadi CPL-nya ada 2, CPMK-nya ada 2 untuk mata kuliah rekayasa proses ini. Dan materinya ada 14, ya mulai dari unit dan dimensi. Hari ini kita bicara ini, review sedikit tentang unit dan dimensi, kemudian dilanjutkan dengan berikutnya adalah hukum gas dan tekanan uap. Sampai nanti terakhir itu di diagram proses.
ya, diagram proses itu. Itu kemudian pustakanya juga sudah disebutkan di sini, maaf. Ya, pustakanya juga sudah disebutkan di sini. Ada beberapa yang utama, kemudian ada yang pendukung juga, paling tidak ada 3 yang utama ini. Kemudian yang pendukung juga ada 2, tapi kalau saudara ingin mencari yang lain, tidak apa-apa, boleh. Ya, silahkan saja. Gitu ya. Kemudian mata kuliah ini yang mengampu adalah saya sendiri, kemudian Pak Singgi, Bu Hindun, Bu Ika, dan Pak Hendrik. Kelasnya ada beberapa, ya, dibagi secara rata tanggung jawabnya itu. Bebannya maksud saya. Kemudian kembali lagi, yang perlu saudara ketahui bahwa tiap minggu atau tiap pertemuan itu ada yang namanya kuis atau tugas. Di sini sudah tertera, sudah tercantum secara sistematis. Nah, saudara nanti bisa membaca, ya, kapan kuis itu akan dilakukan, kemudian tugas saudara itu apa, dari materi ke berapa, ya, ini sudah dicantumkan di sini semua. Silahkan nanti saudara pelajari. Contohnya di unit dan dimensi ini nanti akan ada kuis, ya, cuman kuisnya kapan nanti di belakang ada, ya, ada kuis 1 yang jelas juga masuk nanti UTS juga ada, gitu ya. Sudah bisa dipahami ini kira-kira yang kriteria dan bentuk penilaian ini terutama. Halo? Bisa, Pak. Bisa ya, bisa dipahami. Nanti dibaca, betul-betul dibaca supaya kamu nanti bisa paham betul, siap-siap ya. Oh, kapan akan ada kuis, oh, kapan ada tugas dan sebagainya itu. Ya, jadi ini ada kuis 1, ada UTS dan sebagainya itu. Nah, ternyata tugas pertama itu dilakukan pada minggu ke-6. Ya, tugas pertama itu dilakukan pada minggu ke-6, khususnya tentang hukum termodinamika. Ya, hukum termodinamika. Apa itu hukum termodinamika? Nanti saudara akan ketemu di sini. Saya pikir waktu SMA kan sudah dapat itu hukum termodinamika 1, 2 dan sebagainya itu. Ya, ini nanti akan saya bagikan di classroom. Ya, kemudian bobotnya juga sudah ada. Ya, kemudian setelah itu tugas 2. Ya, tugas 2 itu ternyata di gas nyata dan gas ideal. Dan itu ada di minggu ke-7 tugasnya itu. Ada di minggu ke-7. Ya, kemudian setelah itu UTS. Untuk semester ini UTS dilakukan sesuai dengan jadwal kuliah dan waktunya hanya 1 minggu. Ya, waktunya hanya 1 minggu. Jadi karena semester ini hanya 14 minggu total. 12 minggu itu kuliah, artinya 6 kali sebelum UTS dan 6 kali setelah UTS, yang 2 minggu itu untuk UTS dan UAS. Jadi memang betul-betul padat untuk semester ini, ya. Makanya jaga kesehatan supaya nanti saudara bisa mengikuti semester ini dengan baik. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kuliah lagi minggu ke berapa berarti? Minggu ke-8 ya. Jadi nanti karena hanya 6 kali pertemuan, maka ada dua materi yang akan kita gabung. Ya, ada 2 materi yang akan kita gabung, sehingga itu nanti saudara harus banyak belajar lagi di buku-buku atau materi yang ada di luar kuliah ini. Kemudian dilanjutkan dengan kuliah berikutnya. Nah, ini ada kuis
ada kuis 3 ya. Kemudian ada tugas 3 lagi. Tugas 3 itu minggu ke-12. Ya. Minggu ke-12 tugas ketiga yaitu reaksi kimia dasar dalam agroindustri. Jadi ada 2 hal pokok yang perlu saudara ketahui, bahwa di sini ada reaksi kimia, kemudian di bawahnya lagi ada proses kimia. Ini juga masuk ke tugas ketiga. Jadi yang kimia-kimia ini saya gabung jadi satu untuk tugas ketiga. Ya. Jadi yang nggak suka kimia, mau tidak mau ya harus dipaksa harus mau ya Pak Fahmi ya. Ya. Apalagi di proses itu terkait dengan fisika dan kimia, ya ada juga nanti yang di mikrobiologi. Ya, kemudian UAS dan seterusnya. Nah, ini yang penting lagi saudara ketahui bahwa yang bobotnya sekarang, ya bentuknya untuk akses asesmennya tadi adalah kuis, ada UTS, ada tugas, gitu ya. Nah sekarang bobotnya berapa? Ya, ada tugas 1, 2, 3, ada kuis 1, 2, 3, kemudian ada UTS dan UAS. Jadi ini kontrak kuliah yang dulu pernah kita lakukan, ya dengan model-model semacam ini, ya tapi ini juga tetap berlaku. Persentasenya tugas 1 itu 10, tugas 2 itu 2, tugas 2 maksud saya 10, kemudian tugas 3 itu 15%. Ya, karena tugas 3 ini saya coba dengan tugas individu. Ya, tugas individu. Jadi yang kimia dan reaksi kimia tadi adalah tugas individu. Oleh karena itu saya mohon saudara sudah mulai siap-siap dengan tugas 3 yang nilainya 15%. Ya, tugas 1 dan 2 itu kelompok, nilainya masing-masing 10%. Kuis ada 3, itu masing-masing 5%. Kemudian UTS dan UAS masing-masing 25%. Begitu, ada pertanyaan kira-kira? Halo, ada pertanyaan? Sepertinya belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Ya. Kemudian saya lanjutkan dulu ya. Ya, total 100%. Nah, yang jelas tadi sudah kita rinci ya. Nah, ini tugas pertama misalnya itu ya. Tugas pertama ini tugas kelompok. Ya, jadi sudah kita rinci tugas pertama, tugas kelompok. Gitu ya. Tugasmu adalah ini, mencari 3 jurnal yang saling terkait dengan hukum termodinamika. Ini ya. Jadi sudah bisa mulai siap-siap saudara nanti membentuk kelompok. Silakan kelompoknya dibentuk sendiri, terserah ketua kelasnya ya. Jadi mereview 3 jurnal ya, topiknya sesuai dengan topiknya tadi saya bilang hukum termodinamika ya. Jadi ada topik, ada variabel, metode, kelebihan dan kekurangan dari jurnal-jurnal tersebut ya. Jadi saudara sudah bisa memulai sekarang itu. Kemudian ini kok 3 jurnal, tapi kelompoknya itu berapa? Masing-masing kelompok 5 mahasiswa. Ya. Masing-masing kelompok untuk tugas pertama itu adalah 5 mahasiswa. Ya, terserah nanti pilih sendiri. Nah, sekarang yang tidak kalah pentingnya, saudara nanti akan dicek plagiasi dari tugas saudara itu. Kalau kurang dari 30% masih ada nilainya. Tapi kalau lebih dari 30% dikasih nilai 0. Gitu ya. Sehingga kalau saudara nanti plagiasinya tinggi, ya sudah nilainya 0. Gitu ya. Nah ini sistematikanya sudah ada dan seterusnya itu. Kapan harus dikumpulkan gitu ya? Ternyata minggu ke-7 ya, maksimal jam 12 malam.
gitu ya. Baik. Nah, namun di sini ada hal yang menarik yang perlu saudara ketahui bahwa ada berapa tadi? Ada kuis. Kuisnya berapa? Kuisnya berapa tadi? 5%, Pak. Terus jumlahnya? Berapa? Bidisti berapa? Bidisti berapa itu? Atau Aulia berapa Aulia? 3, Pak. 3 ya. Terus tugasnya 3 ya. Nah, kemudian ada UTS, ada UAS. Ya, yang lebih enak sekarang itu adalah ada remedi. Remedi itu tidak harus semua ya. Nanti yang nilainya jelek itu yang diremedi. Ya, tapi waktunya terbatas. Misalnya ini Aulia itu yang jelek adalah kuis ketiga. Ya, Aulia ya, saudara boleh minta remedi kuis ketiga saja. Gitu ya, atau tugas kelompok budi ya, atau saudara bisa minta remedi kuis atau tugas kelompok 1 bisa, satu kelompok artinya itu. Gitu ya. Kemudian tugas kelompok 2 itu gas nyata dan gas ideal ya, jadi sudah kita bicarakan ya. Kemudian tugasnya apa ya, gitu ya. Tugasnya apa nanti di sini tentang bagaimana saudara memahami betul-betul tentang gas nyata dan gas ideal ya, mampu menganalisis gas nyata dan gas ideal. Sekarang S1 sudah harus sampai ke analisis ya, gitu ya. Nanti ini aturannya sudah sama tadi, plagiasinya juga 30%, sudah kita sepakati 1%. Berikutnya adalah tugas kelompok kecil ya, atau tugas individu ya. Nah, tentang reaksi kimia dasar dan proses kimia tadi, kelompok kecil atau tugas 3 ini ya. Ini nanti terkait dengan kelompok ini ya. Nah, bagaimana sebuah reaksi kimia dasar yang saudara pahami, kemudian proses kimia yang ada di situ kira-kira seperti apa. Nah, ini yang perlu saudara mulai siapkan juga untuk tugas kecil ini atau tugas individu ya. Nanti kita perundingan dulu mau berapa orang. Nah, kalau mau individu juga tidak apa-apa, nanti kita perundingan satu jurusan nanti ya, harus sama ya. Kemudian ini tadi kuis. Kuisnya tadi sudah kita bicarakan, mulai kuis 1, kuis 2, kuis 3 dan seterusnya. Kuis 1 itu materi 1 sampai 4 ya. Kapan dilakukan? Ini sudah ada semua nanti di sini ya. Ternyata pada minggu keempat. Jadi 3 minggu lagi saudara akan ketemu kuis pertama itu ya. Waktunya fleksibel, tapi saya perkirakan sekitar 90 menit ya, tergantung nanti soalnya berapa itu ya. Tuh. Kemudian kuis 2 itu materi 5, 6, 7 ya, atau 5 sampai 7. Ini soalnya ada 3 bisa gitu ya. Waktunya juga sekitar 90 menit, nanti silakan dipelajari secara lebih detail. Kemudian lagi nih, saya lanjutkan aja kuis 3, nanti silakan dipelajari sendiri. Kemudian UTS, UAS nanti silakan dipelajari juga. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah ini rubriknya ini ya. Nanti tolong dipelajari rubrik ini secara lebih bagus bagi saudara nanti ya. Ada rubrik di sini, rubrik penilaian baik kuis
maupun ujian. Ya. Jadi saudara itu kalau nilainya di atas 80 baru dapat A, ya. Atau B plus di atas 75 dan B di atas 69 dan seterusnya, itu sama dengan yang di buku pedoman, ya. Kemudian ini penilaian tugasnya kira-kira seperti ini. Apa yang perlu saudara pahami? Ada kriteria 1 sampai 5. Ya, ada kriteria 1 sampai 5, yang kriteria 1 besarnya sesuai tidak format dengan sistematika, ya, dengan persentase penilaian hanya 10%. Kemudian relevan tidak tugas saudara itu, ya, ini yang 30%. Kemudian bagaimana saudara menganalisis, ya, kedalaman dalam analisis dari tugas itu, ini nilainya 30%, ya. Kemudian tingkat plagiasinya itu 20%, ya, tingkat plagiasinya adalah 20%. Kalau nanti lebih dari 50%, ya nilainya 0 sampai 50, ya, dan seterusnya. Nanti silakan dipelajari sendiri. Kalau tadi sudah saya katakan maksimal 30%, ya, tolong nanti direnungkan lagi dengan hal semacam ini. Walaupun ada ketidakkonsistenan, tapi kalau memang terpaksa tidak melakukan perbaikan, ya nanti ini akan berlaku, ya, ini nanti akan berlaku. Baik, ada pertanyaan di sini tentang RPS, tugas dan kewajiban saudara, termasuk tugas dan kewajiban dosen. Karena dalam kondisi saat ini kita nggak tambah enak, tambah susah begitu, ya. Apalagi yang tua seperti saya itu, maka kalau sudah lebih dari 2 jam juga sudah sakit gitu, ya. Mungkin saudara masih enggak, tapi kalau saya ini lebih dari 2 jam sudah harus istirahat dulu, ya. Begitu. Ada komentar, ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Belum, ya? Belum, Pak. Mbak. Baik. Kalau tidak ada, nanti saya share di classroom, nanti silakan dipelajari. Saya masuk ke materi pertama, itu tentang dimensi satuan. Sudah kelihatan? Belum terlihat, Pak. Belum? Belum. Belum. 2 kali. Bentar. Udah? Udah. Sudah kelihatan, ya? Sudah, Pak. Nah, baik, kita lanjutkan materi pertama. Kembali lagi nanti silakan diunduh di classroom, ya. Di sini kita absen di classroom. Baik, jadi di pertemuan pertama kita bicara tentang unit dan dimensi, ya, karena sekarang ini kembali lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa saudara nanti gelarnya adalah ST, sehingga saudara orang teknik, ya. Hal ini sangat penting karena nanti saudara harus bisa mengkonversi satuan, ya, ya. Bagaimana dimensi itu harus saudara cari supaya nanti saudara melakukan sesuatu itu tidak ada kesalahan, ya, tidak ada kesalahan, khususnya dalam menghitung tentang satuan dan dimensi. Yang jelas ini penting karena berhubungan dengan persoalan atau masalah-masalah mekanika fluida, ya, atau engineering secara umum,
sehingga kalau nanti betul-betul dipahami tentang unit dan dimensi di mata kuliah ini. Jadi terkait dengan mekanika fluida, yang pertama bagaimana saudara melakukan analisis, ya, terutama terkait dengan formulasi matematikanya itu, ya, formulasi matematikanya itu, ya. Kemudian nanti dalam percobaan atau dalam mata kuliah yang lain, terutama satop, satpros dan sebagainya itu, kalau di perancangan pabrik nanti saudara akan bisa menghitung dengan baik dan benar, bisa merencanakan dengan baik dan benar, ya. Karena secara teknik, ya, atau di penelitian atau di praktikum mungkin nantinya saudara harus tahu yang namanya variabel-variabel yang berpengaruh, ya, apakah itu berhubungan atau tidak satu sama lain, ini saudara harus paham, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa memahami persoalan-persoalan kritis, bahkan bisa mengatasi atau memecahkan permasalahan yang ada yang akan saudara hadapi nanti, ya, baik itu di lapang khususnya nanti setelah saudara lulus, ya. Itu jadi berguna untuk memenuhi atau mengatasi persoalan kritis sehingga dapat dipecahkan secara praktis dan ekonomis. Jadi lebih cepat, nanti lebih efektif, lebih efisien kalau saudara memahami yang namanya unit dan dimensi, ya, sehingga nanti pada akhirnya saudara bisa memperoleh yang namanya prototype, suatu proses, ya, operasi dalam suatu industri, sehingga nanti saudara bisa melakukan model solusi yang lain, ya. Disinilah pentingnya analisis dimensi, dan ada yang bilang tentang keserupaan juga, gitu ya. Nanti di belakang ada apa itu keserupaan. Nah, kegunaan dari analisis dimensi ini, ya, adalah dipergunakan apabila variabel-variabel yang mempengaruhi suatu proses itu diketahui, akan tetapi hubungannya ada enggak, ya, satu dengan yang lain berhubungan atau tidak, ya. Ini contohnya beginilah, tentang satuan saja, kalau nanti saudara itu enggak melakukan analisis dimensi atau enggak menyamakan dulu satuannya, ya, hasilnya akan keliru, ya, atau tidak benar. Sehingga ini penting untuk saudara memahami dulu kira-kira dimensinya sudah sama atau belum. Kalau belum, ya harus disamakan, ya. Kemudian berikutnya yang ditemukan adalah langkah terutama, yaitu mengetahui dan mengenal variabel atau parameter dari sebuah proses atau sebuah operasi yang saling berpengaruh, ya. Yang kita bicarakan di sini adalah misalnya variabel fisika, ya. Ya, bagaimana sebuah gerakan, sebuah proses, sebuah operasi itu secara fisika variabelnya berubah atau tidak, ya. Nah, kalau berubah hati-hati, ya. Jadi kalau ada gerakan dari benda atau fluida, entah itu gaya, tegangan, geser atau lainnya, ini perlu saudara pahami. Terutama adalah dimensinya kira-kira berubah atau tidak, ya. Kemudian berikutnya adalah variabel geometri, contohnya adalah ukuran, misalnya panjang kali lebar kali tinggi dan sebagainya, atau bentuknya atau yang lain, ini berubah atau tidak secara geometri, ini harus saudara pahami juga. Ya. Kemudian yang ketiga atau yang C, variabel yang berkaitan dengan gerakan benda di dalam sebuah fluida. Misalnya ada kecepatan, ada percepatan, ya. Ini juga akan saudara pahami juga. Kemudian yang keempat adalah sifat fluida.
ya, massa jenis atau berat jenis, adanya tekanan, viskositas, ya, elastisitas, tegangan permukaan, ya, konsentrasi, molar, gitu ya, normal dan sebagainya itu. Nah, ini perlu saudara renungkan juga, ya, perlu saudara renungkan juga. Masih ingat? Kira-kira? Masih ingat? Tiffany? Ada Tiffany? Tiffany ada? Ada Tiffany? Halo Tiffany, ada? Iya, Pak. Ya. Normalitas itu apa, Tiffany? Apa normalitas itu apa? Apa kira-kira? Normalitas atau kalau di kimia itu loh, ada mol, ada molar, ada molal, ada normal. Nggak tahu ya, lupa ya. Satuan Widi? konsentrasi. Ya, ya, tapi kan molar itu apa, molal itu apa, normal itu apa, itu ada ya, benar, satuan konsentrasi memang, ya, ya, tapi dimensinya nanti akan beda-beda, gitu ya. Nanti silakan direnungkan lah, mulai sekarang. Saudara ulang teknik harus banyak merenung ke arah sana, ya. Makanya ini, nah, variabel yang berkaitan misalnya dari sifat material, maksud saya variabel yang berkaitan dengan sifat material, misalnya itu adalah massa jenis. Apa massa jenis itu? Widisti, siapa namanya itu? Widisti, siapa itu? Ya, Pak, saya. Widisti, ya. Apa itu massa jenis itu? Atau berat Massa jenis? Ya, massa jenis itu kan salah satu turunan dari besaran pokok ya, Pak. Setahu saya, kalau massa jenis itu menunjukkan besar tekanan dari suatu. Saya agak lupa sih, Pak. Maaf ya, Pak. Iya, ya lupa, enggak apa-apa. Sudah lama enggak ketemu saya itu ya. Ya. Kalau dimensinya apa? Widistia. Apa dimensinya? Nah, jenis atau berat jenis. Kan berat Massa per jenis. volume toh. Iya. Berat per volume. Ya. Dimensi berat itu apa? Apa? Kalau kilogram atau gram atau apa gitu, apa itu? Kilogram per meter kubik ya. Iya. Tapi nanti mulai diingat-ingat lagi ya. Ya, yang lain juga gitu. Ya. Iya, Pak. Ini Pak Ketua ini, mantu ini ngerti enggak Pak Ketua ini? Hah? Ya. Coba nanti ini dimulai ya. Mari kita tunjukkan ini contoh saja gitu ya. Makanya di sini saya bilang perhatikan gambar ini. Ya, kalau ada sebuah fluida bergerak, begitu ya, atau gerakan fluida, maka saudara harus melihat yang namanya V-nya bagaimana, Rho-nya bagaimana, U-nya bagaimana, atau ya, mu-nya ini bagaimana, gitu ya. Ya, makanya kembali lagi, ini sifat-sifat ini atau dimensi ini perlu saudara pahami betul mulai sekarang, ya. Ya. Jadi misalnya kalau diameter itu D, kecepatan itu V, densitas atau massa jenis tadi D
density itu adalah rho, viskositas adalah mu dan sebagainya itu. Ya. Nah, ini harus mulai diingat-ingat lagi. Ya. Ya, sehingga kalau di sini dikatakan F merupakan fungsi dari D, P, rho dan mu. Ya. Ini harus dipahami D itu apa, ya, diameter testisnya kita. Begitu ya. Ini awal-awal yang harus dipahami. Jadi kalau ada gaya, ada gerakan atau aliran misalnya, maka apakah itu berubah atau tidak, ya, itu harus segera pahami. Ya, kemudian ada modulus elastisitas, atau kalau di fisika dasar itu apa namanya? Modulus elastisitas, masih ingat? Apa Pak Ketua? Modulus Young. Modulus Young, ya, jadi masih ingat ya. Jadi kalau saudara masih ingat istilah-istilah itu, saya yakin nanti saudara akan sedikit banyak akan mudah untuk belajar yang begini-begini nanti, ya. Modulus Young, yang terserah nanti bahasanya apa, gitu ya. Modulus elastisitas, kemudian fleksibilitas atau mungkin yang lain, silakan direnungkan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Baik, ya. Gitu ya. Kemudian juga tolong dipahami lagi ya, dengan analisa dimensi maka dapat ditunjukkan ada hubungan antara kelompok bilangan tak dimensi. Ya. Coba perhatikan ini, F sama dengan F per rho P kuadrat D kuadrat sama dengan F atau fungsi dari rho kali P kali D per mu. Ya. Kemudian kalau digambar, ya, kalau digambar jadilah seperti gambar di bawah ini. Ya. Dan ini semacam ini nanti akan sangat berguna bagi saudara kalau nanti menganalisis sesuatu. Contohnya di penelitian saudara nanti, karena saudara orang teknik harus mencantumkan rumus-rumus teknik semacam ini, dan ini nanti saudara akan betul-betul diharapkan mampu menganalisis. Ya, ya, ini kalau terkait dengan rumus-rumus dasar semacam ini. Ya. Ya, ini contoh nanti aplikasinya kira-kira kayak apa. Ya, nanti silakan di. Nah, sementara ini yang perlu saya sampaikan juga, ya. Jadi kembali lagi ilmu matematikanya nanti diingat-ingat lagi, ya. Harus diperdalam lagi. Ya, karena matematika saudara itu sebenarnya masih kurang, ya. Tapi kembali lagi, bagaimanapun juga karena sudah sepakat banyak ST, ya harus banyak belajar. Tapi kurikulum yang baru ini nanti sudah memenuhi persyaratan untuk matematika yang ada, gitu ya. Jadi dasar perhitungannya adalah menggunakan ilmu matematika. Ya, apa itu parameter terikat, apa itu parameter bebas, saya pikir di mata kuliah lain sudah ada. Di sini hanya sekedar review saja. Sudah dapat statistika ya? Sudah dapat statistika? Sudah Pak. Saya sudah dapat, sehingga nanti silakan di review lagi ya. Apa itu variabel terikat, variabel bebas dan sebagainya. Ya, nanti aplikasinya di sini. Ya. Nah, ini nih yang perlu saudara hafal gitu ya. Yang perlu saudara hafal. Paling tidak nanti buat kerpean gitu ya. Karena sistemnya daring ya. Ini dicatat betul, nanti dibuka gitu ya.
biar saudara nggak lupa ya, karena ini penting supaya nanti saudara nggak salah gitu. Ya, perhatikan yang merah-merah ini, yang saya kasih merah ya. Jadi misalnya massa satuannya ya kilogram, simbolnya adalah K. Nah, dimensinya apa? Dimensinya adalah M. Ya, panjang dimensinya adalah L. Kalau satuannya itu adalah simbolnya adalah M. Ya, ini ternyata dimensinya adalah R. Jadi ya, waktu ya simbolnya adalah S, ternyata dimensinya adalah T dan seterusnya itu. Ingat loh ini yang begini-begini. Masih ingat ya? Ya. Jadi tolong nanti karena di sini nanti bagaimana saudara menguraikan, bagaimana saudara menjelaskan itu, kalau dimensinya nanti salah ya salah. Ya. Jadi simbol-simbol satuan ini punya dimensi-dimensi. Kalau nanti bisa enggak itu disamakan atau dikonversi dan sebagainya, maka saudara harus melihat dimensinya ini. Gitu ya. Ya, kalau sistemnya ini saya pikir mulai SD sudah ada itu. Ya, SD, SMP, SMA atau SMP diulangi lagi. Ya. Ini di sini diulangi lagi juga. Ini saya lanjut saja. Ya. Ini juga begitu, ada sistem Inggris ya. Ada juga British, ada Slav, ada food, ada second ya. Nah, seterusnya ini tolong nanti diingat-ingat nanti ya. Ini yang perlu saudara ingat-ingat lagi ya. Jadi kembali lagi ya, kalau tadi siapa tadi sudah bisa menjelaskan ada besaran turunan ya. Lucy Andriani masih ingat ini Lucy? Iya. Masih ingat Lucy? Iya, beberapa ingat ya. Ya, jadi kecepatan yang satuannya m/s, maka dimensinya LT pangkat min 1 dan seterusnya. Nanti silakan ini dibaca, direnungkan sambil main HP gitu ya, misalnya main HP karena hiburan satu-satunya sekarang adalah HP. Ya, ini direnungkan lagi. Besaran-besaran atau turunan. Ya. Kenapa ini penting? Saudara pelajari karena saudara nanti harus bisa mengkonversi. Ya. Bahkan kalau saudara masih ingat itu Pak Fahmi dulu nggak ikut saya ya. Saya itu ujian S3 ditanya, saya diminta untuk mengkonversi satuan ini. Ya, jadi ujian S3 itu diminta oleh penguji saya. Coba kalau satuannya ini dikonversi ke sini bisa enggak? Gitu ya. Jadi konversi ini penting bagi saudara nanti supaya nanti tidak mengalami kesalahan dalam menghitung. Ya, jadi mengapa perlu? Ya, bagaimanapun juga saudara orang teknik, bahkan di masyarakat secara umum dalam kehidupan, saudara itu selalu menemui yang mana namanya besaran dan satuan sebetulnya. Ya, cuman sadar atau tidak. Ya. Ya, jadi ada beberapa sistem yang berbeda dipakai ya. Misalnya ini, kalau saya tanya mil dikonversi ke kilometer itu berapa? Berapa kira-kira? Halo? Dengar gak lu? Halo? Halo? Berapa kalau 1 mil itu berapa kilometer? 1,609 Pak. 1,609 kilometer. Iya.
Iya. Iya. Betul ya? Iya, Pak. Betul? Nur, berapa Nur? Betul Nur? Gimana Nur? Betul Nur? Atau Maulana, guyu Maulana itu tertawa. Betul loh, 1 mil itu 1,60 berapa tadi kilometer? Sekali, Pak. Hah? Betul sekali, Pak. Ya, jadi hal semacam ini nanti saudara harus mulai direnungkan, dipahami ya bahwa konversi satuan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi nanti terkait dengan proses dan seterusnya, itu terkait dengan reaksi dan sebagainya. Ya. Dimensi merupakan objek yang jauh lebih besar daripada dimensi alat ukur. Ya. Gitu ya. Misalnya mengukur panjang sebuah jalan ya menggunakan sentimeter. Nah ini kacau nanti. Ya. Kalau panjang jalan atau kecepatan ya kilometer kan gitu ya. Gitu ya. Habis itu nanti saya berjalan 100 cm per langkah. Ya, habis itu ya saya berjalan 100 cm per langkah. Nah, perempuan begitu ya, apa namanya itu? Kayak Werkudara gitu ya. Ya Werkudara. Itu Werkudara itu. Wayang yang gede itu loh. Ya. Perempuan mungkin enggak boleh. Kalau Pak Fahmi saya boleh loncat-loncat gitu ya. Ke Pak Ketua itu boleh. Jadi kalau perempuan, jadi sentimeter ke kilometer atau mungkin yang lain, jadi silakan. Terus siapa lagi enggak nih? Nah, analisis dimensi sekarang. Ini nanti mulai di sini. Apakah persamaan berikut benar secara dimensi? X sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Ini contoh saja yang bisa sudah mulai merenung di sini, ya, yaitu menyatakan jarak X yang ditempuh oleh suatu mobil atau kendaraan atau saudara berjalan juga dalam waktu T jika mobil atau benda itu mulai dari kecepatan awal V0 dan bergerak dengan kecepatan tetap sebesar A. Ini kan di fisika SMP ya ini ya, Maulana ya, SMP atau SD ini? Apa ini fisika SD atau SMP atau IPA gitu ya? IPA. Ya, ingat saya kalau saya dulu SMP sudah diajari ini tahun 76 gitu ya. 76, 77 itu SMP sudah diajari ini. Ya tapi nggak tahu sekarang, kayaknya sekarang lebih canggih itu. Ya Maulana ya. Tuh, jadi ini contoh saja. Nah, gimana saudara menganalisis secara dimensi? Ya. Jadi masih ingat yang namanya aljabar atau ilmu ukur aljabar ini masih ingat? Kalau sekarang matematika ya, tapi ada enggak aljabar ukur dan sebagainya? Fikri masih ingat Fikri? Gimana Fikri? Aljabar masih ingat Fikri? Lupa. Ya matematika. Jadi kalau dulu aljabar ukur ya, ukur sudut, ukur ruang, sekarang kan matematika gitu aja. Ya. Dimensi ini penting karena besaran-besaran dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanya jika besarannya adalah dimensinya sama. Kalau tidak sama kan tidak boleh, tidak bisa. Ya, makanya di sini pentingnya saudara mempelajari yang namanya satuan dan dimensinya itu.
Ya, kalau dimensinya nggak sama kan nggak boleh, nggak bisa dikurangi. Ya, ya. Besaran-besaran pada kedua sisi persamaan harus memiliki dimensi yang sama. Ya, kalau guyon saya kalau di ilmu matematika, saudara diminta untuk buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Pernah ya itu ya? Bobby, pernah ya diminta Pak Fahmi dulu waktu Pak Fahmi dulu ngajar saudara enggak itu? Belum Pak Fahmi ya? Belum Pak, belum. Belum ya. Nah, ini saudara diminta untuk membuktikan bahwa di matematika, buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya harus pakai yang begini-begini, Bobby ya. 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 Ya, Akhil. Masih ingat itu Akhil? Ya. Ya. Enggak. Saya lupa Pak, pokoknya ruas kiri sama buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan, tulis saja yakin sama gitu ya Pak Fahmi ya. Katanya Ustadz Fahmi itu ya, Akhil ya, tulisnya yakin sama gitu ya. Nah, udah bener itu. Ya. Gitu ya. Ya, tak boleh saudara kalau harus tahu dimensinya dulu ya. Di ilmu fisika itu penting. Ya. Jadi kalau saudara nanti ketemu rumus ini dicari dulu apakah satuan-satuannya atau dimensi masing-masing ini sama atau enggak. Kalau sudah sama baru bisa dijumlah, kalau belum enggak boleh, harus dibuat sama dulu. Ya, gitu ya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya ini. Ya. Jadi rumusnya X sama dengan P kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Nah ini ya, X tadi apa tadi? Lucy, apa tadi? X tadi apa? Ini dimensinya adalah L. Lupa ya? Nah, naikkan lagi ya Lucy ya. Hah? Jarak. Ya, jadi nanti harus seperti ini. Ya, dijabarkan ya satu persatu sehingga nanti benar atau tidak ya, bisa tidak dijumlahkan itu nanti dari sini ya. Nah, jadi T-nya dihilangkan gitu ya, seterusnya ya, sehingga L sama dengan L plus L, artinya karena sudah L semua atau L dimensi apa tadi? Jarak ya, sembrotul ya, jangan ngantuk sembrotul ya, masih jam ya. Ya, kalau sudah begini boleh dijumlahkan, artinya benar gitu ya. Tapi kalau masih berubah kok masih ada T atau mungkin ada yang lain, ada M dan sebagainya, tidak boleh ya. Ya, karena kedua sisi persamaan punya dimensi yang sama, maka persamaan ini adalah atau persamaan ini benar secara dimensi. Dijumlahkan itu sudah boleh, kalau belum sama tidak boleh, harus disamakan dulu, dikonversi dulu ya, baru boleh dijumlahkan ya. Ada catatan di sini, walaupun analisis dimensi sangat berguna, tetapi mempunyai batasan. Ada kelemahannya apa? Tidak dapat menjelaskan konstanta numerik yang ada di dalam sebuah persamaan. Ya, ini memang ada kelemahan, tapi ini sangat penting untuk dimensi. Ya, itu persamaan yang benar secara analisis dimensi belum tentu benar secara fisis. Ya, belum tentu secara fisik itu benar ya, jadi ada keterbatasan memang ya, ada keterbatasan. Berikutnya ini contoh ya, contoh saja ya, hanya gambaran supaya nanti saudara bisa memahami betul. Dua buah besaran ya, dengan laju 72 km per jam
ditambah dengan 30 meter per detik, ya, salah satu harus dikonversi satuannya itu dari besaran satu ke besaran lainnya. Yang 1 kilometer per jam, yang 1 meter per detik. Ya, maka harus dibuat sama dulu. Ya, terserah nanti mau kemana, kilometer per jam atau meter per detik. Ya, baru bisa dijumlahkan. Ini contohnya saja, ya. Ini kebetulan agak gampang ya, tapi kalau yang sudah agak rumit nanti ya nanti di belakang, ya. Nah, ini hanya contoh saja. Baik, untuk pertemuan pertama ini mungkin ini dulu. Kalau ada pertanyaan, mungkin Pak Fahmi mau nambahkan, Pak Fahmi. Lanjut Pak saja, Fahmi Pak. mau nambahkan? Lanjut saja, Pak. Lanjut saja ya. Oke. Ya. Jadi sementara untuk kali ini di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo, masih ada waktu. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita beralih ke classroom. Ya, beralih ke classroom. Bisa tutup dulu. Kita ke classroom ya. Nanti file ini dan RPS akan saya save di classroom. Baik, saya kira ini. Terima kasih Pak Fahmi dan yang lain. Mudah-mudahan nanti bisa terus seperti ini. Pak Ketua, ini saya dapat info bahwa sesuai dengan aturan dari Wadek 1 itu kuliah 30 atau 40-50 menit pakai Zoom, yang lain pakai Classroom. Zoom-nya ini bisa dinego lagi, mau dikurangi, tidak 6 kali juga boleh, tapi kalau tetap 6 kali ya enggak apa-apa. Wah, seneng saya ya Pak Ketua, nanti silakan bimbingan ya. Tapi saran dari Wadek, manfaatkan 6 kali pertemuan ini adalah separuh pakai Zoom, separuh pakai Classroom ya. Tidak boleh, tidak ada sama sekali Zoom-nya. Saya kira itu. Kita beralih ke Classroom. Saya akan nyalakan yang satunya lagi. Jadi ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.